Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita masih belajar hari ini meneruskan pelajaran kita tentang gereja yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi dan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Kita telah melihat betapa gereja mula-mula sebagai contoh role model ketika gereja itu dibangun di atas pengajaran rasul-rasul dan nabi. Karena itu di Kisah 2 ayat 42, mereka orang-orang yang telah bertobat itu bertekun di dalam apa? Bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Dan kita melihat gereja yang begitu dinamis, gereja yang menggenapi Kisah 1 ayat 8, ketika Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata saksiku itu menggunakan kata martir, Markus, artinya mati syahid. Mereka punya mentalitas gereja yang dibangun di atas dasar para nabi dan rasul. Salah satu cirinya adalah mereka memiliki mental syahid. Mereka siap menderita, bahkan mati karena Tuhan. Mereka punya prinsip bahwa orang yang mempertahankan nyawa justru akan kehilangan nyawanya. Tapi orang yang justru rela kehilangan nyawa justru akan mendapatkan nyawanya. Mereka memiliki prinsip, kita ini seperti benih. Benih itu harus mati. Karena itu gereja yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi adalah gereja yang tidak lagi menyayangkan dirinya sendiri. Gereja yang hanya fokus memikirkan rencana dan kehendak Tuhan jadi. Itu yang kita lihat dalam diri Rasul Paulus, bahwa dia berkata, darahku sudah akan tercurah, aku menyelesaikan pertandingan yang baik. Dia menyatakan di Kisah Rasul, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di depan di Yerusalem selain yang dinyatakan Roh Kudus, aniaya, penderitaan, bahkan nyawanya. Mereka tidak menghiraukan nyawanya. Jadi gereja yang dibangun di atas dasar ajaran rasul-rasul adalah mereka memiliki prinsip mencintai Tuhan lebih daripada nyawa mereka sendiri. Kalau sekarang gereja tidak kuat, kenapa? Karena gereja lebih mencintai nyawanya daripada mencintai Tuhan. Ya, mereka tidak rela kehilangan diri mereka, prestasi mereka, uang mereka, pencapaian mereka. Mereka hanya memperalat Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan, sebagai pembantu. Jadi ciri gereja mula-mula yang didirikan di atas dasar para rasul adalah mereka memiliki mentalitas syahid. Dalam Wahyu pasal 12, iblis itu dikalahkan yang pertama dengan darah Yesus, yang kedua dengan kesaksian firman Tuhan, perkataan kita, yang ketiga karena orang-orang itu, orang percaya itu tidak menyayangkan nyawa mereka. Ya, sudah lihat, ini salah satu ciri gereja yang dibangun di atas dasar para rasul, tidak mengasihi nyawa mereka demi kerajaan Allah. Dan ini yang perlu dibangun. Istilah saya, gereja itu bukan hanya memiliki umat, tapi memiliki prajurit. Paulus berkata kepada Timotius, prajurit yang baik itu tidak menyayangkan dirinya sendiri, tidak memusingkan dirinya, tapi dia lebih konsentrasi kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kebanggaan rasul-rasul itu adalah mereka, kalau kita perhatikan dalam suratan Rasul Petrus, Paulus, maka kita akan melihat para rasul memiliki ciri yang sama. Mereka bangga, bahagia dengan yang namanya penderitaan. Makanya Petrus berkata, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan mengenai semua orang percaya. Yesus telah meninggalkan teladan. Teladan apa? Jalan apa? Penderitaan. Dan penderitaan itu menunjukkan ada roh kemuliaan, ada roh Tuhan. Karena iblis nggak takut dengan gereja yang menjadi sahabatnya. Iblis nggak takut dengan gereja yang mencintai dunia ini. Dia nggak perlu serang gereja seperti ini. Dia biarkan berkembang. Nanti udah mapan, udah kaya, udah sampai pada tingkat nyaman, ya sudah, mereka tidak punya kekuatan daya tahan lagi. Karena kesulitan-kesulitan, gereja yang lahir dari kesulitan adalah gereja yang memiliki mental yang kuat. Kalau saya dengar ada orang merintis gereja, kami sewa gedung ini, mall ini 1 meter persegi harganya 70 juta sekian M. Itu mah nggak merintis, saudara-saudaraku. Tapi sudah coba kita pikir apa jadinya gereja ke depan seandainya prinsip di mana gereja perlu dibangun di atas dasar rasul dan nabi ini. Karena para nabi juga, saudara, ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, mereka resikonya adalah mati. Makanya kita lihat
Yesus suka menyindir, bukan menyindir, istilahnya suka menyampaikan bagaimana nenek moyang daripada orang Israel, para imam, orang-orang beragama itu, bagaimana nabi-nabi banyak dibunuh. Yeremia kita lihat, nabi-nabi Tuhan, mereka dianiaya, mereka ditolak oleh bangsanya sendiri. Yesaya, Zakaria, hampir semua nabi-nabi mengalami yang namanya kematian, penderitaan. Karena itu, saudara lihat sendiri, Paulus dirajam, Petrus berkali-kali diancam. Jadi itu sudah hal yang biasa. Dan gereja sekarang tidak dibangun di atas dasar para rasul dan nabi ajarannya. Tapi kalau ikut Tuhan, diberkati, gampang. Semua masalah kamu akan selesai. Karena Tuhan Bapa yang baik. Benar, Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Tapi kita perlu dipersiapkan untuk memiliki mental sahid. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita karena nama Tuhan. Gereja nggak lengkap ngajarnya. Kita seringkali hanya siap diberkati, siap mengalami pembukaan jalan Tuhan. Tapi gereja nggak siap ketika menghadapi hal-hal yang di luar dugaan, hal-hal yang tidak ideal. Mungkin kita bisa contoh lihat antara Ayub dan istrinya. Ini bisa jadi pelajaran gereja Tuhan ketika mereka menghadapi penderitaan satu keluarga. Istri Ayub berkata, masihkah kita mau beribadah kepada Tuhan? Bapak Ibu dan Ayub berkata, masakan kita hanya mau menerima yang baik saja? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah, dalam titik ini istrinya masih tahan. Tapi ketika Ayub mengalami penderitaan sakit penyakit, saudara, bukan masalah yang mudah. Seluruh kekayaannya habis, 10 anaknya mengalami kematian, rubuh rumah mereka ketika mereka sedang berkumpul di satu rumah. Rumah itu rubuh dan mati. Dan ketika Ayub sakitnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, kena kanker kulit sehingga begitu gatal, saking gatalnya dia harus garuk kulitnya dengan beling, dengan botol yang dipecahkan. Dan kita lihat di sini klimaksnya, istri Ayub nggak tahan. Dia berkata, masihkah engkau mau beribadah kepada Tuhan? Sudah kutuki dia dan matilah kau. Kita nggak dengar lagi kisah istri Ayub setelah itu. Apakah dia tinggalkan Ayub? Apakah dia murtad? Dan kita lihat hari ini, banyak orang Kristen percayanya hanya ketika keadaan baik-baik. Banyak orang Kristen hanya percaya ketika situasinya berjalan indah. Makanya saya setuju ada orang yang berkata, kalau kita mau pindah gereja, pindahlah gereja kalau gerejanya udah tutup. Kalau saudara keluar kota, tapi saudara jangan pindah gereja ketika gereja sedang punya pergumulan yang berat. Jangan lari. Justru kita dipanggil Tuhan untuk bersama-sama dengan gereja itu bergumul bersama. Bukan hanya seperti orang asing, cuma tahu ngomong, cuma tahu menunjukkan, ya ini begini, cuma ya banyak mengeluh, banyak berkeluh kesah. Makanya kita melihat gereja nggak kuat. Kita nggak mengasihi gereja Tuhan. Kita nggak mengasihi rumah kita. Sama seperti kalau saudara tidak mengasihi rumah saudara sendiri, keluarga saudara. Saudara banyak ngeluh tentang istri saya kurang ini, anak-anak kurang beres. Jangan-jangan saudaranya yang nggak beres. Lalu di gereja saudara lakukan yang sama. Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi gerejanya. Yesus mengasihi keluarga kita. Dan dia setia sebagai seorang anak di rumah Bapaknya. Kenapa gereja sekarang kita lihat cengeng? Karena sekarang kita hidup serba dunia yang instan, yang cepat. Padahal segala sesuatu butuh proses. Kita seringkali nggak sabar, kita seringkali marah. Sehingga apa yang terjadi? Kita nggak bisa sampai ke tanah perjanjian seperti orang Israel. Gagal masuk tanah Kanaan. Kenapa? Karena mentalitasnya tetap budak. Gak berubah, maunya enak, maunya mudah. Tapi di sini kita belajar ciri daripada gereja yang dibangun atas dasar para rasul dan nabi adalah mereka memiliki mental sahid. Mati sekalipun, penderitaan itu menjadi sebuah kebahagiaan dan kebanggaan. Makanya Paulus berkata, aku lakukan ini menggenapi penderitaan Kristus. Dalam tubuhku ada parut-parut Yesus, tanda-tanda penderitaan salib Kristus ada. Dan Paulus betul-betul, saya melihat sampai pada titik di mana remuk, mati benih itu. Karena benih itu kalau nggak jatuh dan mati, dia tetap satu. Tapi ketika benih itu mengalami proses kematian, maka tumbuhlah kehidupan. Hidup Yesus hanya bisa bekerja di atas hidup orang-orang yang mati. Ya, dagingnya, egonya, dia tunduk kepada ketuhanan Yesus. Dan inilah prinsip pengajaran rasul-rasul. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kemurahan dan anugerah-Mu tercurah atas hidup anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Ada lawatan, ada pewahyuan,
ada inspirasi dari Tuhan datang untuk hidup kami semua. Terpujilah Engkau Allah, kami rindu dibangun di atas dasar para rasul dan nabi dan Yesus sebagai batu penjuru kami. Kami menjadi gereja kepenuhan-Mu yang akan memenuhi semua dan segala sesuatu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.